Persoalannya kita selama hidup hanya diasah intelektual kita, conscience kita, yang hanya punya kemampuan 5% mengontrol hidup kita. Yang 95% itu subconscious, alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini terhubung dengan alam supranatural kita. Nah, ini yang bermain, Pak. Sebenarnya mereka bermain di alam supranatural. 90%. Jadi segala yang imajiner diberikan kepada kita. When you challenge, can I see it? They cannot show. Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau kita bicara tentang sebuah kebijakan, kita tahu bahwa per 31 Maret 2020 itu kita dinyatakan status darurat kesehatan masyarakat by law ya. Kemudian tanggal 13 April, kemudian status kita ada status lagi yaitu bencana nasional. Sebenarnya saya nggak paham ya kenapa pemerintah ini bikin dua status itu, status kesehatan masyarakat, bencana nasional, karena leading sektornya itu beda. Makanya kan di lapangan tiba-tiba tumpang tindih, tapi tumpang tindih tetap aja diambil kontrolnya oleh kekuasaan puncak kan. Jadi apapun yang terjadi pokoknya akhirnya ya tetap dikontrol. Cuma masalahnya adalah kenapa status darurat itu tidak segera dicabut? Karena de facto ya misalnya kegiatan kemasyarakatan ya, kemarin kan ada pernikahan di Solo yang mana ada lagi pakai standar yang di set sebelumnya ya kan, jarak, pakai masker, pakai macam-macam itu. Tapi status formalnya itu belum dicabut gitu, tetap bisa digunakan untuk katakanlah menghalangi pergerakan, menghalangi apapun atau mengatur apapun. Gimana Abang lihatnya? Saya tidak mau masuk ke yang acara itu karena ya itu contoh. Saya tidak masuk itu. Saya cuma mau kasih tahu gini. Ya. Dalam hidup ini seringkali kita dibuat kalau sudah panjang kebiasaan yang kita lakukan, kemudian di cut secara dadakan, di situ akan terjadi goncangan, Pak. Tubuh kita pun, sel-sel kita pun akan berontak dalam akan terganggu metabolisme dalam tubuh kita. Nah, itu mereka yang mengendorse event ini, itu tahu betul, ya. Kita dikasih manja dulu, begitu dikasih manja di cut. Kita biasa ketemu di cut, itu goncang, Pak. Masuk dalam rumah, disuruh lihat televisi, didoktrin. Yang bermain apa? Imajinasi. Ya. Hidup kita hanya masalah imajinasi kok. Nggak ada yang lain. Sekarang katakanlah kita dibuat gembira, ya kan? Kita seolah-olah sudah berkurang takutnya. Dulu kan takut banget tuh kita. Ya paling tidak banyak jutaan manusia kan. Kalau punya kesempatan bikin mereka tidak takut bisa. Jadi cuma kan nggak punya kesempatan. Jadi paling tidak pada waktu itu orang takut semua. Paling gampang mengatakannya gini, takut matilah kira-kira gitulah ya kan. Karena tidak takut Tuhan. Iya. Karena tiap hari disodorkan, wah yang mati sekian ya kan. Salah sendiri kenapa mau dengar. Iya. Nah, yang terjadi adalah ketika itu pada level yang tinggi memang orang pada takut. Nah sekarang orang agak gembira. Saya mau tanya, kenapa orang takut? Karena dia mendengar informasi. Kenapa? Dengar informasi kok harus takut? Nggak tahu. Harusnya orang kan dengan informasi yang lengkap. Padahal dia sekolah tinggi, gelarnya ini. Ada yang salah dari sekolah. Iya. Bapak dikasih gelar hanya dapat bangga dan percaya diri. Artinya Bapak menghitung diri Bapak cuma sendiri. Tapi Bapak jauh dari percaya Tuhan. Kalau Bapak percaya Tuhan, Allah Akbar, maka Bapak tidak melihat walaupun 1000 orang, Bapak sendiri, Allah yang gebah mereka. Ini persoalannya, Pak. Persoalannya kita selama hidup hanya diasah intelektual kita, conscience kita, yang hanya punya kemampuan 5% mengontrol hidup kita. Yang 95% itu subconscious, alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini terhubung dengan alam supranatural kita. Nah, ini yang bermain, Pak. Sebenarnya mereka bermain di alam supranatural. 90%. Jadi segala yang imajiner diberikan kepada kita. When you challenge, can I see it? They cannot show it. Ya, tapi paling tidak ya itu adalah fakta yang Abang bisa pahami ya. Tapi kan masyarakat awam kemudian
dulu tahun 2020 2021 gue takut loh, ya kan, dengan ini, terutama dalam alam bawah sadarnya takut mati. Betul. Kemudian tadi Pak, karena di apa apa namanya, di stressing, apa namanya, di shock terapi. Iya. Nah sekarang longgar, orang nggak takut lagi, ya kan? Tapi saya merasa at any time itu ketakutan itu akan diciptakan lagi. Yeah right. Iya. Yeah right 100%. Iya. Bapak betul sekali. Jadi selama kita nggak melawan itu, kan orang akan mudah dibalikan. Yes, kamu sekarang nggak takut lagi, optimis. Besok saya tinggal umumkan bahwa si meningkat, kira-kira begitu. Yang saya lucu begini, saya kadang-kadang, kok orang takut dimarahin suruh takut gitu. Iya. Orang nggak percaya dimarahin. Iya. Kok nggak percaya kan gitu? Iya. Saya mengatakan kepada itu, mohon maaf, kepercayaan saya adalah ketuhanan kepada Tuhan. Iya. Itu bukan kepercayaan saya. Baca aja di Undang-Undang Dasar 45. Iya. Dia tidak masuk dalam satu kepercayaan. Iya. Jadi tips seorang Dharma Pongrekun apa untuk menghadapi katakanlah situasi ini ya? Pertama gini lah, biar konkret ya, biar orang tidak takut yang namanya COVID gitu aja. Nggak ada cerita, perkuat iman kepada Tuhan. There is no choice, Pak. Okay. Kalau kita masih senang dengan kehidupan duniawi ini, kita belum selesai dengan hidup kita, ketakutan akan terus menyertai kita. Oke. Karena apa? Konsep ketakutan sudah dibangun sejak kita sekolah dari apa? Konsep homo homini lupus, Pak. Iya. Manusia lain. Jadi konsep ancaman sudah dibangun di otak purba kita. Iya. Itu yang dibangun. Terus kemudian kita digiring ke manusia homo teknologi. Harusnya kan kita homo imago Dei berkembang kepada homo homini socius. Iya. Tapi kan tidak. Gara-gara apa? Selama di sekolah kita disuruh unggul-unggulan, Pak. Mencari yang unggul. Iya. Dan indikatornya adalah angka. Gitu, Pak. Nah, disitulah konsep kenapa terjadi korupsi juga, Pak. Jadi orang lebih senang mencari kemuliaan dunia daripada memuliakan Tuhan. Oke. Nah ini persoalan, Pak, mendasar sekali. Ya, banyak orang bilang, oh kita selesaikan korupsi. Nggak mungkin bisa, saya bilang. Oke, nanti ada bagian itu ya. Nggak mungkin bisa. Kita akan. Karena pada nggak tahu caranya. I see, oke. Oh, tangkal hoax. Tangkal hoax gimana? Oh, nggak tahu caranya kok. Oke. Orang hoax itu memang industri kok. Oke. Ada duitnya. Iya. Jadi intinya kalau kita bicara mengenai menghadapi ini ancaman ini yang 2020 kita nggak bisa keluar, nggak bisa bersilaturahmi, 2021 cuma satu saja, jangan takut, percaya kepada Yang Maha Kuasa. Iya, perkuat ini sana. Nah, kenapa batin saya tergugah? Karena sudah sampai ke titik nadir iman digoncang. I see. Tidak boleh ke masjid. Oke. Tidak boleh ini. Tidak boleh ke gereja. Bahkan sekarang pun kalau misalnya mau ini ada jaga jarak. Ada ini, ada sistem yang harus dilewati. Cucut. Iya. Kita dulu kami tidak bawa Alkitab, nggak dimarahin. Iya. Nah, something wrong kan? Iya. Gitu loh. Something wrong. Bayangkan hampir di seluruh dunia sama dia punya ini. Pakai masker, jaga jarak, cut. Nah, pakai masker. Loh, there is an order ini. Iya. Something wrong ini, ada order. Kok terstruktur, sistematis dan masif? Memangnya anak bangsa kita tidak mempunyai pemikiran sendiri how to solve the problem? Iya. Gitu. Jadi kayak migrasi problem gitu. Dan kalau tidak ada uangnya, nggak jalan. I see. Itu kuncinya di situ, Bos. Makanya Dr. L mengatakan mudah menghilangkan itu. Anggarannya aja dibuang. Selesai. Definitely. Masa seorang Minister of Health misalnya He doesn't know about health. Iya. He doesn't know about health. I see. He doesn't know. Oke. One more time, he doesn't know. Itu satu tip tadi yang abang ingin katakan ya. Jangan takut, percaya kepada Yang Maha Kuasa. Cuman itu, Pak. Oh, cuma satu. The only ya. Jangan takut, percaya. Kenapa? Kita berasal dari Dia dan kita akan kembali ke Dia. Oke. Nggak ada tempat perlindungan lain. Jangan berlindung kepada manusia. Oke. Itu kan soal keyakinan. Tapi soal sesuatu itu barang ada apa enggak? Kalau menurut For me. Iya. Kalau ada yang bilang ada, mari sama-sama saya challenge, kita buktikan bersama. I see. Gitu.
orang yang dilaporkan meninggal misalnya, itu apa penyebabnya? Harus saya buka di sini nggak ya? Apa yang menyebabkannya? Kalau riskan nggak usah lah. Tapi intinya mungkin. Nggak, artinya begini. Iya. Ya, satu saya buka kuncinya. Iya. Karena adanya protokol. Protokol tuh tahu nggak artinya? Singkatan dari apa? Proses total control. I see. Jadi itu bukan cocok-cocokan aja, enggak ya? Ini yang saya selalu bilang, orang selalu bilang cocokmologi. Yeah. Mereka sudah siapkan itu untuk membuat apa? Ada challenge. I see. Karena mereka pakai simbol, Pak, selalu. Oke. Orang nggak ngerti bahwa bahasa Inggris ini tahun berapa dia eksis. Iya. Tahun abad ke-7, abad ke-7 datang dari suku Jermania, yang disebut dengan suku Anglo. Sehingga bahasa Inggris yang asli Britain itu adalah Celtic. Nah, di situ dia mulai mereka mulai menciptakan bahasa-bahasa dengan simbol-simbol seperti history. Oh, bukan cocokmologi, Pak. Kenapa pakai his? Bukan, kenapa laki-laki ya? Ya, ada nggak yang tahu? Nah, bagi mereka yang selalu bilang cocokmologi, tanya, kenapa itu ada history? Iya. Story, sejarah. Iya. Ya kan? Kok his? Iya. His Almighty God. Iya. Mereka nggak tahu. Ya, ini banyak kata-kata mantra juga, witchcraft dan sebagainya. Jadi ini kenapa saya sampaikan ini, Pak? Karena ini fase terakhir dari akhir zaman. Jangan terlena, jangan berpikir terlalu jauh bahwa hidup akan 1000 tahun. Jangan, be careful. Ya, banyak yang sudah dipanggil Tuhan mendahului kita. I see. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya. Buat apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi hidup kita binasa? Oke. Itu kenapa saya harus menyampaikan kebenaran, walaupun banyak yang membenci atau banyak mengucilkan saya. Oke, intinya adalah kalau kita nasihatkan kepada orang-orang, ya sudahlah, hiduplah seperti Anda hidup sebelumnya, normal-normal aja gitu. Ya, dan mendekatkan diri ke Tuhan. Iya. Bukan cuma mendekatkan, clicking, ya, menyatu dengan Tuhan. Karena kalau mendekat saja, begitu ada angin puyuh kita yang terbang, Tuhan mah kagak. Iya. Gitu, jangan main-main. Ucapkan Allahu Akbar terus menerus. Kekuatan itu datang tanpa kita sadari. Ketakutan hilang, Pak. Oke. Speak the word. Makanya mereka memainkan kuasa Tuhan lewat apa? Perkataan. When you hear, when you see, to speak. Karena apa? There is a power in your mouth. Yeah. Powernya di mana? Your breath. Oke. Karena breath yang kita pakai adalah God's breath. Jangan main-main, Pak. Makanya kenapa jangan coba-coba shut off your mouth. Karena apa? Bapak ngomong sekarang. Iya. Yang keluar dari mulut Bapak angin kan? Iya. Tapi kenapa ada kata-kata? There is a power. I see. Jangan main-main, Pak. I see. Ya, nah kita disuruh menggunakan kata-kata gitu. Ini kena, ini. Dan apa yang kamu ucapkan itu terjadi. Karena kita meyakininya maka itu terjadi. Of course, iya dong. Kalau kita nggak percaya nggak. Speak the good word. Iya. There is a virus. Itu vibrasi, Pak. Jadi virus itu singkatan daripada vibration of us. Oke. Viral, vibration for all. Vibration itu sesuatu yang memancar. Iya. Segala sesuatu yang memancar kemudian menular. Itulah virus. Oke. LGBT itu virus. Bapak jadi sedih gara-gara saya kelihatan sedih. Saya sudah menebar virus kepada Bapak. Virus itu artinya apa? Dia menjatuhkan semangat, dia menaikkan semangat. Kita menyanyikan Indonesia semangat naik, itu namanya virus. Jadi jangan diartikan selalu negatif. Oke. Tetapi virus itu menularkan, menyebarkan. Segala sesuatu yang menular. Jadi there is no fisiknya, Pak. There is a spirit. Gitu. Misalnya Bapak bergaul dengan orang yang koruptor misalnya. Virusnya bisa kena. Semangat untuk berkorupsinya juga. Bergaul dengan tukang minyak wangi. Jadi seperti itu virus itu sebenarnya. Cuman mereka, saya menggunakan mereka, itu memanfaatkan istilah ini untuk menjual sesuatu. I see. Sebagai penawar. Gitu. Saya tahu lah rahasianya lah.
Bagi orang-orang yang tidak dekat Tuhan pasti gampang dibohongin. Oke. Tapi kalau orang yang dapat hidayah, terlalu gamblang Bapak membohongin saya, Pak. Oke. Kita bicara tentang yang Abang sering katakan di tempat lain itu soal imperialisme ya. Ditakutin, diciptakan ketakutan itu, dan kita butuh bantuan dia. Nih bantuan. Diutangin lah kira-kira kan masalah, begitu. Ya. Cipta reaksi dan beri solusi. Ya, beri solusi, dan solusinya adalah Anda diutangin dan Anda kemudian terjebak pada debt trap itu ya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Iya. Awalnya kan itu. Iya. Awalnya itu. Dan akhirnya kita keenakan. Iya. Sehingga kita tidak bisa lepas. Cuman agak bingung saya. Kalau saya pinjam uangnya Bang Refli. Iya. Lalu saya bayar cicilannya. Iya. Bang Refli nggak berhak mengatur rumah tangga saya loh. Iya, iya. Nah, kenapa ini boleh? Something wrong. Dalami Pak Refli sebagai hukum tata negara. Iya. Gitu. Kenapa seperti itu? Dan ini fenomena mutakhir. Ya. Untuk konteks negara ini. Ya, saya pikir kalau memang kita boneka kita nurut-nurut aja. Tapi kalau kita mau mengaku sebagai negara besar, ya besar penduduknya atau besar dia punya wibawa, maka kita akan tidak mau diperlakukan seperti itu. Lebih baik kita makan sama-sama sedikit, tapi punya harga diri daripada kelihatan kaya tapi jadi hamba, slave. Iya, jadi budak ya. Budak. Oke. Bang Dharma, ada yang mau disampaikan lagi soal ini? Mungkin secara terstruktur yang mungkin saya tidak sempat saya katakan. Mungkin Abang bicara tentang skenario gini. Setelah kita bicara ini kan, kita kan harus ada escape clause-nya apa, ya, jalan keluarnya apa. Nah itu silakan Abang omongkan escape clause-nya sebagai, katakanlah, kalaupun kekuasaan tidak mau mendengar, ya minimal rakyat yang mendengar kan, kira-kira begitu. Silakan. Sebelum saya mau tanya soal tadi institusi Abang. Oke. Jadi begini, saya sudah menyiapkan, saya akan membantu untuk memberikan 7 program kunci untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Oke. Itu. Ya. Ada 7 program kunci. Salah satunya apa? Selesaikan hutang dalam 1 hari dan membangun negara tanpa hutang, agar rakyat tidak dibebani lagi oleh pajak yang tinggi terhadap debitur asing. Oke. Walaupun nanti saya akan tanya how come gitu ya. Saya tidak akan buka di sini. Oke. Itu satu. Oke. Supaya tidak, karena ini ada kenapa? How come? Karena saya tahu sumber dananya. Itu aja. Dan sumber dananya here di sini. Iya. Oke. Good. Karena isu-isu yang begitu saya juga dengar. Oke. In one day, and then nggak perlu ngutang lagi. Oke. Itu satu. Ya, membangun negara tanpa hutang. Kalau hutang udah habis ngapain lagi? Iya, gitu. Kita punya sources luar biasa. Oke, itu satu. Kan tadi ada 7 bilang. 7. Kedua, saya buka di sini nggak ya? Mengembalikan semua perundang-undangan dan peraturan ini generalnya ya. Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, sesuai dengan semangatnya ya. Nilainya, Pak. Oke, bukan semangatnya, nilainya. Oke. Nilai. Karena saya sudah melihat begitu banyak undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ya. Tidak berketuhanan. Ya. Tidak berketuhanan. Tidak adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mau adil? Lah kalau itu aja sila kedua tidak terlaksana, bagaimana mau terjadi persatuan? Iya. Jadi perhatikan baik-baik itu sebagai ahli hukum ketatanegaraan, tolong diperhatikan itu. Kita bicara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi poin-poinnya saya perhatikan tidak. Dan kita justru banyak mengadopsi karena di endorse perundang-undangan yang justru banyak melanggar ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Contoh pasal gratifikasi. Iya. Itu menjadi momok. Dari lihat kata kosa katanya saja, Pak. Iya. Asal kata gratifikasi dari mana, Pak? Iya. Itu kan asal dari kata Belanda. Gratiti sama gratification. Oke. Yang artinya menerima hadiah. Iya. Nah,
Artinya pasal ini mengignore adanya kuasa Allah di dalam hidup kita, supaya kita selalu berpikir secara matematika. Segala sesuatu hidup ini bisa dihitung seperti matematika, tetapi kita adalah makhluk supranatural. Kehidupan kita bukan hitungan matematika. Bapak bisa duluan dipanggil Tuhan bukan berdasarkan umur. Orang bersuami, suami istri belum tentu punya anak. Tapi, nah ini konsep material. Jadi dia mau mengignore bahwa kekuatan Tuhan tidak ada, tapi dia nggak ngomong. Itu pelan-pelan. Termasuk pasal-pasal yang terkait dengan keadilan ekonomi ya, yang juga kita bongkar kalau perlu. Oke, itu 2 ya. 3. Saya buka di sini kan, saya catat sini. Oke, nggak apa-apa. Biar itu. Ya, saya senang ini, suka mikir-mikir sendiri aja. Menghapus semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Agar rakyat menjadikan tuan rumah, agar menjadikan rakyat tuan rumah di negaranya sendiri. 3. Menyelamatkan kemandirian pangan. Menyelenggarakan kemandirian pangan, sandang dan papan, demi mengembalikan kesejahteraan rakyat. 4 itu ya. 5. Meniadakan segala bentuk korupsi. Ini satu poin yang diskriminasi. Dan polarisasi yang berpotensi merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 5 itu ya. 6. Memperbaiki kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai luhur Pancasila, demi menyelamatkan akhlak generasi penerus bangsa yang beradab. 7. Mengembalikan fitrah bangsa sebagai insan nuswantara, nu makhluk swa, mandiri, anta menuju ra kepada Sang Pencipta. Jadi kita apapun yang kita kerjakan, semua kita pertanggungjawabkan kepada Allah. 7 itu siapa yang melakukan? Kita kan ada ya, kita kalau kita nggak punya power, kita yang punya hati lah. Dan mudah-mudahan dimanapun hati itu ada ya. Saya berharap beliau-beliau yang sekarang sedang berkuasa berreklame. Berreklame karena kan belum, Pak. Untuk 2024 supaya dilirik kembalikan kedaulatan rakyat. Sebelum Tuhan panggil kita semua. Kalau kita bicara tentang skala meter, saya bicara skala meter ya. Negara kita, saya kasih 0 sampai 10 ya. Dari sisi kemandirian politik saya tanya. Kalau 0 itu sangat tidak mandiri, 10 sangat mandiri ya. Mediannya kan 5 tentunya. Menurut Abang, berapa skor kita untuk kemandirian politik saat ini? 3. Untuk kemandirian ekonomi 1. Untuk kepribadian, daripada saya bilang 0. Ya, untuk kepribadian. Karena Trisakti kan itu kan. Trisakti. Sulit saya ketika orang sudah tidak berketuhanan, kepribadiannya hilang. Jadi 4 lah ya. 4. Yang lebih spesifik lagi, kehidupan keagamaan hanya formalitas. Kehidupan sosial. Kenapa? Ketika seseorang masih punya rasa takut dan khawatir, berarti dia tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya percaya penuh, karena Tuhan nggak mau diduain, nggak mau separuh, nggak mau 3/4, nggak mau 99/100. Maunya berapa, Pak? 100%. Nah, jadi kalau kita masih ada khawatir, karena apa? Kekhawatiran atau ketakutan itu adalah spirit. Spirit dari siapa? Bukan spirit dari Allah. Bapak ngerti spirit ya? Iya. Itu kekuatan bukan dari Allah. Dan manusia hanya satu, terintimidasi oleh ketakutan. Takut nggak keren, takut nggak in. Semua kan takut Pak. Bahkan asuransi jual ketakutan. Kita tuh percaya pada Tuhan, tapi kalau Tuhannya banyak jadi hantu. Kita hanya di mulut, Pak.
Karena selama ini kita tidak tahu bagaimana, banyak di antara kita tidak mengenali siapa diri kita, sehingga dia tidak mengenali siapa yang menciptakan dia. Secara ini ya, itu cuma kata cerita, tapi dia tidak pernah mengalami pengalaman pribadi. Kalau kehidupan sosial? Kehidupan sosial horizontal. Oh, horizontal. Ya. Individualis sekarang. Semakin digiring kepada individualis. Semakin gue lulu kira-kira gitu ya, kan. Karena memang ini kalau kita belajar teori Hawkins, kita ada sekarang dalam posisi apati. Apati. Jadi yang tertinggi itu enlightenment, love, peace, segala macam. Nah, kita ada di posisi apati, sebentar lagi guilty, udah itu shame. Udah itu selesai slave. Oke, budak ya, jadi. Budak. Nah, ketika kita apati, ini sel-sel penyakit muncul, Pak. Jadi dari posisi bangga saja, pride saja, sudah mulai muncul bibit penyakit. Jadi betul-betul harus ikhlas betul di dalam hidup ini, baru kita ini. Jadi manusia itu hidup dengan kekuatan supranatural. Cuman tapi konsep kita di sekolah adalah material, seperti bicara hukum. Kalau nggak kelihatan, maka tidak bisa dihukum. Makanya sejak kecil kita dibangun ruang untuk menjadi pembohong, Pak. Itu pokoknya. Tapi di dalam diri kita dibangun mensrea jahat, Pak. Selama sekolah kita udah dibangun mensrea jahat tanpa kita sadari loh. Misalnya, ya tadi saya bilang kompetisi, mengejar angka. Jadi bukan mengejar hakikat, yang paling penting adalah angka Anda di atas yang lain, kan kira-kira. Ya gitu. Pokoknya itu yang dibangun, Pak, kompetisi terus mengejar angka. Itulah yang menyebabkan kenapa itu mensrea, Pak. Udah itu tinggal nunggu aktus reusnya. Ada niat dan kesempatan. Undang-undang disiapkan untuk menangkap output daripada sifat yang sudah ditanamkan tadi. Satu terakhir ya, sebelum ke Polri tadi, kalau hubungan vertikalnya antara negara dan masyarakat berapa skornya? Dengan pemikiran begini, dulu negara kita dibangun, kan negara itu seperti bapak yang mengayomi dari rakyat untuk rakyat. Ya, mengayomi anaknya gitu-gitu. Tapi sekarang kan berapa skornya? Mohon izin untuk yang ini saya tidak akan. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah bahwa dari skor-skor lainnya itu memang rata-rata di bawah 5 kita kan. Bahkan tadi kemandirian ekonomi cuma 1 saja. Oke, Bang Dharma, untuk bagian ini kita cukupkan ya. Besok-besok kan kita bisa diskusi lagi. Boleh, kan. Ya. Nah, tapi tentu pas sobat era sekalian kan pengen tahu, Bang Dharma kan berasal dari institusi kepolisian. Kita itu cinta sekali yang namanya polisi, ya kan? Gak mungkin negara tanpa polisi. Tapi at the same time orang prihatin, ya kan, dengan polisi. Saya sampai bikin polling, dan kalau setiap polling saya kan ada puluhan ribu yang biasanya ngisi polling itu. Apakah Anda percaya dengan polisi sebelum kejadian Sambo? Ini saya mau frankly speaking. Mayoritas bilang nggak percaya, dan itu angkanya 90%. Ya walaupun mereka terpengaruh sama Sambonya. Nah sekarang pertanyaannya, dengan carut marut seperti ini, kita tahu tiba-tiba ada isu uang wow 100 triliun gitu kan, ada profiling harta kekayaan yang nggak masuk akal begitu ya. Kemudian belum lagi keadilan yang nggak diciptakan secara benar seperti kasus-kasus KM50 dan lain sebagainya. Menurut Abang apa panasianya untuk memperbaiki penegak hukum kita ini, termasuk juga isu-isu korupsi dan lain sebagainya? Atau abang mengkonstruksikan dulu, menggambarkan bagaimana penegak hukum kita hari ini, baru kemudian cari panasianya. Penegakan hukum kita secara menyeluruh, tidak ada pilihan lain, harus di revolusi.
Kata-katanya revolusi, bukan lagi reformasi. Kalau reformasi kan reform, Pak. Iya. Dibentuk ulang. Iya. Dibentuk ulang, bahan bakunya sama nggak? Kan gitu. Ya. Nah, kalau saya bilang revolusi ini kan evolution. Iya. Jadi dia kayak bermetamorfosa. Nah, saya masuk ke ini. Apa yang terjadi antara perilaku dengan misalnya perbuatan yang tidak baik sama korupsi, ini sebenarnya satu rangkaian, Pak. Oke. Ya. Oke. Ini bicara, kalau dalam satu organisasi kan kita bicara struktural, kultural, ya. Tapi saya tidak mau mensoroti struktural, karena struktur ini sangat tergantung siapa, ya, siapa yang menjalankannya, Pak. Iya. Iya. Mau strukturnya kayak apa? Karena struktur ini pasti ada motifnya, Pak. Iya. Dibentuk untuk apa, kan gitu. Oke. Fungsinya untuk apa? Tapi saya lebih suka menyoroti masalah perubahan culture. Ya, karena ini adalah bagian daripada budaya organisasi, Pak. Nah, suatu organisasi, apalagi Polri, itu kan bentuknya adalah bentuk hierarki. Ya, ada kekuasaan dan kewenangan. Dan seorang pemimpin itu sangatlah vital menentukan hitam putihnya atau merah putihnya dari satu organisasi. Makanya tidak salah kalau Pak Kapolri suka bilang ikan busuk dari kepala. Karena kepala menggambarkan pemikiran, proses dan tindakan. Gitu. Nah, kalau pikirannya tidak bagus, maka tangan kaki ngikut, tidak bagus. Jadi, nah, kenapa tidak bagus? Karena bawahan itu secara insting atau alam bawah sadar, mereka akan merasa aman kalau mengikuti value-nya pimpinannya. Karena pimpinan kan mewariskan value. Dia menebar value, entah pimpinan sebelumnya, terus kemudian yang mungkin yang sekarang sedang manggung, itu kan ada value, Pak. Nah, value itu mau tidak mau akan mempengaruhi sadar atau tidak sadar kepada anggota atau bawahan. Sehingga kenapa? Karena bawahan akan merasa aman untuk mengikuti value tadi. Itu secara tidak sadar. Tapi ya sayangnya akhirnya lebih takut kepada manusia daripada kepada pencipta. Itu yang terjadi. Sebenarnya kalau kita punya pemahaman yang benar akan suatu kebenaran, maka kita tidak akan pernah salah jalan, tidak akan pernah salah pilih. Dalam hidup kita tidak bisa, you cannot catch two rabbit at the same time. Tapi kan manusia mau bicara imbang-imbang lah, mau di sini sedikit, mau di sini. Tuhan nggak bisa ditimbang-timbang, Pak. Saya selalu bicara arahkan ke sana karena kehidupan kita dengan hubungan kita dengan Tuhan jangan pernah dipisahkan. Artinya kalau kita ingat Tuhan, kita nggak akan korupsi. Pasti. Kalau karena kita apa? Ingat Tuhan, when you love. Kalau kita ingat Tuhan, kita akan berlaku adil. Pasti, Pak. Pasti. Karena apa? Hidup ini akan berakhir. Hidup kita tujuannya apa? Memuliakan manusia, otomatis memuliakan dia. Jadi pendekatannya kultural, bukan struktural, ya? Kultural, Pak. Seperti revolusi. Profesor Taverne. Bapak paling ngerti lah orang hukum. Berikan saya hukum yang tidak bagus, saya bisa ini. Berikan saya, walaupun hukum itu bagus kalau dipegang oleh orang yang jahat. Jadi tetap, karena yang memainkan tetap manusia, Pak. Kurang bagus apa aturan sebenarnya? Jadi tapi kalau kan diselingkuhin oleh banyak kita. Tapi artinya kalau ketika kita mencoba untuk berubah, yang kita butuhkan pengkhotbah dong berarti. Tidak, Pak. Penanaman sejak rubah sistem pendidikan di Indonesia. Jangan sistem pendidikan yang seperti ini lagi, yang mengejar angka. Ya. Kenapa? Yang terjadi kan persaingan, Pak. Kenapa mereka bersaing itu? Karena ada persaingan. Takut kehilangan kehormatan dunia. Orang lain jadi musuh. Sehingga ada klasifikasi, ada anak bodoh, sehingga ada tidak ada asih. Ya, tidak saling silih asih, silih asah, silih asuh, nggak ada. Hajar, ganggu, hajar. Ya kan? Kenapa? Ada uang yang bukan hak atau yang bisa dikorupsi diambil, yang penting nggak ada yang kelihatan, nggak takut lagi sama Tuhan.
Tapi kalau Tuhan yang mengontrol kita, di depan atau di belakang kita nggak berani bikin apa-apa. Ya itu kan kalau kita bicara sistem pendidikan, itu kan berarti kan kita dari bawah, ya. Ya. Sebenarnya yang the existing ini gimana? Ya, kalau yang di existing, ya kan gini, ada yang di luar, ada yang, kalau yang baru mau masuk itu dari mulai pendidikan pembentukan. Ya. Tapi kalau yang sudah ada di atas, tinggal ikan busuk dari kepala tadi, Pak. Kalau kepalanya, ya, kepalanya itu tahu betul kebenaran. Oke, dia akan bisa menularkan ke bawah. Bukan cuma menularkan, Pak. Walk the talk, Pak. Oke. Kalau kita tidak ada loophole, apa yang kita takutkan? Ini kan masalah loophole aja. Karena pada dasarnya semua orang mampu berpikir idealis. Tapi persoalannya sampai kepada tataran eksekusi, tampias. Ketika ada politik saling sandra misalnya, ya. Nah itu problem dari loophole tadi, Pak. Iya. Pertanyaannya adalah misalnya ya, kalau di Kejaksaan Agung kan kita bisa cari orang lain, ya kan? Orang yang betul-betul kita masukkan ke sana kan sebagai kepala tadi. Tapi kalau di institusi seperti kepolisian kan nggak bisa. Kita harus ngambil apa yang sudah ada dan terbentuk dari awal yang barangkali keliru tadi. Sehingga loopholes itu sudah tercipta. Begini, Pak, saya tidak bisa menyalahkan sistem yang berjalan di kepolisian, karena itu hanyalah bagian subsistem daripada sistem perpolitikan nasional. Itu adalah residunya. Apa yang terjadi di situ menggambarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi secara nasional. Sebenarnya, cuman belum meledak. I see. Saya rasa di departemen lain juga banyak sama. Ya, jadi sebenarnya hanya soft-soft aja kok. Kita bicara tentang top leadership gitu ya. Right. Oke, terakhir mungkin ini ya. Saya mau bacakan sedikit nanti. Sepercaya apakah atau seberharap apakah seorang Dharma Pongrekun terhadap perubahan kepemimpinan nasional? Karena masuklah, karena tadi kan bicara tentang 7 hal tadi kan, bisa sekarang, bisa besok ya kan melaksanakannya. Tapi sepercaya apakah terhadap kepemimpinan nasional yang akan mudah-mudahan lancar pergantiannya pada tahun 2024? Atau ada tips-tipsnya atau pengen ngomong sesuatu yang dikaitkan dengan apa yang dipikirkan tadi? Siapapun pemimpinnya, selama yang penting dia tidak boneka. Oke. Kalau dia boneka, Sami Mawon. Boneka itu bisa boneka dalam, bisa boneka luar. Mostly boneka luar ya? Ya kalau yang di dalam kan boneka, Pak. Enggak, maksudnya bisa boneka orang dalam, bisa boneka orang luar gitu? Enggak. Yang namanya boneka, dia dikendalikan dari luar. Oke. Dia jadi karena luar kan gitu. Bukan karena... Enggak, maksudnya luar teritorial negara, bukan? Oh enggak. Dalam negara juga? Iya, artinya kan dia pemimpin kan? Iya. Pemimpin di negara kita. Nanti kita harap ada yang terpilih, tetapi kita berharap dia bukan boneka. Iya, maksudnya dia bisa mengambil sikap untuk menyelamatkan harkat dan martabat bangsa. Oke, maksudnya dia bukan boneka dari orang-orang yang kelompok-kelompok kekuatan yang ada ya di dalam baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, karena ada proksinya juga. Kadang-kadang ada yang cuma pion. Iya, gitu kan. Ada proksinya juga gitu. Tapi ada dia punya kalau perusahaan itu distributor. Iya. Ada agent kan gitu. Ya. Nah, persoalannya adalah gimana bisa menjamin munculnya kepemimpinan seperti itu? Challenge saja programnya, Pak. Challenge saja programnya. Terus pelajari networknya. Oke. Gitu. Terus apakah mereka punya kalau komitmen itu kan setelah dia lakukan baru kita bisa tahu komitmennya. Iya. Minta komitmennya. Could they stop every circumstances yang menyusahkan masyarakat? Nah itu kalau challenge saja. Saya rasa mudah kok. Apa yang tidak menyenangkan, ini buat masyarakat selama ini, challenge saja, tantang aja. Masalahnya kan dengan presidensial threshold misalnya,
slot itu kan nggak banyak. Mungkin cuma 3 slot aja, jangan-jangan cuma 2 slot. Kita disodorkan pilihan yang sangat-sangat terbatas kan. Itu gimana? Masih ada optimisme seorang Dharma Pongrekun melihat? Karena saya masih masih aktif. Ya. Saya tidak mau masuk bahas yang regulasi itu. Tapi kalau bicara harapan boleh dong. Iya, boleh. Artinya saya juga kadang-kadang heran, kenapa orang mengatakan, oh kamu tidak boleh berbicara politik. Salah. Hidup ini adalah politik. Bapak dengan istri Bapak itu berpolitik. Zon politik. Iya. Manusia politik. Nabi Muhammad, Yesus itu berpolitik. Iya. Gitu. Jadi memang pandai mereka membuat sekat-sekat supaya apa? Supaya ini tabu untuk ini, supaya lupa. Padahal dalam prakteknya berpolitik semua. Jadi akhirnya apa? Sampai bikin lagu politik pun tak boleh. Akhirnya apa? Rupanya sistem ini tidak senang. Maunya kita jadi munafik. Iya. Bapak perhatikan dari standar pendidikan, standar mutu, kita bicara itu aja. Iya. Itu diajar munafik, Pak. Standar bicara kuantitatif, mutu bicara kualitatif. Yang ada adalah pencitraan. Oke, jadi tetap harapan ya. Kuncinya ya. Harapannya harapan semoga Tuhan betul-betul menunjuk orang yang memang dia ridhoi, bukan yang nanti akan membuat rakyat semakin menderita. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3.
berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.